Oke, hello everyone, welcome to Bli Talk, persembahan dari Blibli. Perkenalkan, saya Mira Zahra selaku MC yang akan memandu teman-teman selama acara ini berlangsung. Pada Bli Talk kali ini, kita akan membahas mengenai apa sih Canary dan bagaimana Blibli mengimplementasikannya. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali join ke Bli Talk nih, yuk kenalan dulu, Bli Talk itu apa sih? Nah, Bli Talk itu adalah acara sharing session di mana kami mengundang pembicara profesional dari Blibli yang nantinya akan berdiskusi bersama teman-teman yang hadir di sini dan berbagi ilmu dari berbagai bidang. Contohnya seperti dari bidang produk marketing, produk manajemen, teknologi, dan sebagainya gitu. Nah, sebelum lanjut nih ke perkenalan, yuk sama-sama kita saksikan dulu ya company profile dari Blibli. Boleh dilanjut, company profile. Today, more and more people demand for better product and service when shopping online. That's why Blibli innovates the happy shopping experience as the next level of customer satisfaction. Blibli builds the most trusted e-commerce platform by focusing on 3 business models: business to customer, business to business, business to customer. With more businesses join, Blibli becomes one-stop shop for various products, from digital products, modern retail products, to travel products. Up to now, local and global brand partners have been selling millions of products. Blibli also provides end-to-end service to help partners achieve success in online business. From the back-end facilities, merchant training, powerful business tool to track transaction in real time, best marketing solution to gain more potential customers, fast response solution, handled by exceptional customer service in the various forms, and merchant center, integrated promotion with a wide exposure across channel and strong social media presence. To capture customers' ever-growing demands, Blibli keeps bringing up exciting innovation, like secure payment with various benefits, all backed up with trusted payment partners. Blibli in-store, innovation to bring the convenience of online shopping to offline store. Click and collect, innovation to bring seamless shopping experience. To fulfill customers' needs efficiently, Blibli integrated warehouse service is supported with a wide distribution network and equipped with technology-driven inventory management, a secure shelving and storage to keep products in shape and stay fresh. And to protect goods from costly error, Blibli puts forward a standard quality checking and offers various packaging solutions. At Blibli, delivering happiness on time, even to the last mile, is always possible. By using Blibli Express service or the trusted logistic partners across Indonesia. All these complete solutions have led Blibli to gain customers' trust and extraordinary growth. Having built happy shopping experience with partners, Blibli keeps being acknowledged. Since its establishment in 2011, we have brought prestigious awards. But not stopping there, we want to make sure every partner get the convenience of selling as much as our customers when shopping with Blibli.
Let's power your business and deliver more happiness. Let's grow together. Wow. Boleh nih teman-teman kasih reaction-nya dulu setelah menonton nih company profile dari Blibli, karena rasanya tuh makin menggebu-gebu tapi jadi makin penasaran dan makin pengen gitu jadi bagian dari Blibli. Ya nggak sih, bener gak? Bener gak sih? Kalau aku sih ngerasa gitu ya. Nah, selama acara berlangsung nih, aku mau ngasih tahu ada beberapa aturan yang teman-teman perlu perhatikan. Ini gampang kok. Yang pertama, untuk pertanyaan nih seputar materi acara, teman-teman tuh dipersilakan untuk scan kode Q&A yang akan diberikan di slide berikutnya. Jadi teman-teman nggak taruh pertanyaan teman-teman tuh di kolom chat, tapi ada di namanya Slido gitu. Nah, terus saya ingatkan juga untuk teman-teman untuk nyalain kamera, terus matiin mikrofonnya selama acara berlangsung. Dan yang terakhir, teman-teman tuh boleh memberikan banyak pertanyaan kepada speakers kita selama pertanyaannya itu tidak mengandung personal attack, rasisme, dan hal-hal berbahaya lainnya gitu. Oke, paham ya? Lanjut. Lanjut, kita akan ngapain sih? Gitu. Oke, sebelumnya nih scan dulu atau langsung di copy itu kodenya. Atau nanti dari teman-teman panitia mungkin boleh dibantu dikirim linknya ke kolom chat ya, biar memudahkan peserta. Oke, udah? Lanjut. Oke, kita akan memasuki sesi perkenalan speakers nih pada hari ini. Siapa aja sih speakersnya gitu ya? Nah, yang pertama ada Pak Andi Rustandi Junaidi yang mengawali karirnya di Blibli pada tahun 2014 sebagai Senior Software Engineer. Nah, kini beliau ini bekerja sebagai VP dari Research and Development di Blibli. Lanjut, untuk speakers kita yang kedua ada Pak Hidayat Febiansyah yang merupakan lulusan dari Sun Moon University. Nah, Pak Febi ini mengawali karirnya di Blibli sejak tahun 2016 dan sekarang beliau bekerja sebagai technical architect di Blibli dan akan membagikan kisah menariknya nih selama mereka bekerja gitu. Untuk itu, kepada speakers kita dipersilakan untuk membawakan materi. Silakan Pak Andi dan Pak Febi. Oke, halo semua. Terima kasih Amira untuk introduction-nya. Mungkin suara saya kedengaran ya? Aman. Kedengaran. Sip. Oke. Terima kasih untuk introduction-nya. Mungkin dari saya dulu ya, slide yang pertama. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir ke acara kita hari ini dalam suasana ya lapar ya harusnya ya. Jadi kita coba untuk bisa sharing lah, berbagi ilmu, dan nanti mungkin kalau ada input dari teman-teman juga kita welcome banget gitu. Nanti ada sesi Q&A dan sesi saran-saran dan lain-lain gitu. Kayak gitu. Oke, mungkin sedikit intro lagi mungkin. Saya Febi, saya dari sejak 2014, sekarang sudah hampir 6 tahun ya. Terus spesialisasi saya di front end terutama. Jadi kalau websitenya website BB, kalau teman-teman lihat tuh itu hasil dari tim kami ya, R&D yang riset mengenai micro front end, pakai Vue dan lain-lain kayak gitu. Jadi teman-teman bisa kalau pengen tahu soal Vue gitu atau micro front end gitu ya, bisa join langsung nih promosi terus ya. Oke, lanjut ke topik hari ini adalah Blibli Web UI Canary. Jadi kita akan bahas mengenai Canary hari ini. Jadi canary itu kan nama burung ya, burung yang jadi kenapa namanya canary sih ya konsep ini? Itu karena zaman dahulu kala, bukan zaman dulu ya, mungkin ya dulu ya, zaman industrial di Eropa itu mereka tuh banyak banget tambang tambang batu bara gitu ya. Nah itu kan gua-gua itu kadang-kadang tuh isinya karbon dioksida gitu ya. Nah mereka menaruh kanari gitu ya. Kanari itu burung itu dalam keranjang, terus dimasukin dalam situ. Kalau burungnya meninggal, wah berarti bahaya nih itu. Istilahnya buat coba-coba gitu ya. Dan sering juga mereka membawa kanari karena kanari itu lebih sensitif terhadap karbon dioksida dan zat lain. Karena karbon dioksida kan nggak ada baunya ya. Karbon monoksida itu nggak ada baunya. Tapi mereka bisa deteksi dan mereka bakal bercuap-cuap tuh, cuap-cuap itu. Wow, itu ada masalah. Jadi lebih ke arah gimana caranya detect sebuah masalah gitu ya dengan cepat gitu, ke arah situ. Jadi konsepnya adalah kanari cepat tapi tidak mempengaruhi user gitu ya, user yang berharga ya, termasuk manusianya yang pekerjaannya itu berharga ya. Tapi kita bisa coba dengan mengamankan dengan pakai kanari kayak gitu. Jadi itu kenapa Blibli mengadopsi ini supaya nanti kita bisa
menerbitkan suatu sistem fitur itu ya, tapi nggak akan berdampak besar kalau misalnya ada masalah seperti itu. Jadi topik hari ini adalah kita akan bahas kenapa ya, lebih jauh lagi kenapa gitu ya, dan gambaran mengapa Canary itu penting banget gitu. Kemudian ada perbandingannya sama testing dengan blue and green. Kemudian terakhir juga sama A/B testing gitu ya, A and B testing. Beberapa bahasan best practice dan terakhir bahasan soal cost. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan nanti bisa langsung nggak sekarang, nanti di akhir aja kita kumpulkan supaya waktunya cukup itu untuk presentasi saya. Oke, untuk Canary ini mirip seperti beta release. Jadi teman-teman tuh ngebayangin Canary itu seperti beta yang usernya terbatas. Jadi kayak user terpilih atau mungkin user internal seperti itu. Jadi kita udah pakai ini di Blibli Apps. Nanti mungkin jelas lebih jauhnya di presentasi kedua ya sama Pak Andi. Jadi beta release itu bisa kita rilis juga berapa persen dari pengguna gitu. Jadi 10%, 30% sampai 100%. Akhirnya risiko akan lebih kecil termitigasi. Yang penting adalah objektifnya dengan Canary ini adalah deployment-nya smooth tuh. Jadi nggak ada masalah hotfix ya. Harapannya di production ya. Di Canary sih hotfix mungkin masih terjadi. Dari nggak ada glitch, dan mungkin kalau ada bug yang besar nggak mungkin viral gitu ya di e-commerce terutama. Itu kan lumayan ramai ya kalau di situ. Oke. Mungkin lanjut. Jadi deployment yang existing itu adalah QA environment. Kalau ada bug di patch. Staging juga sama, ada bug di patch. Lalu masuk ke production. Terus kalau ada bug gimana? Bisa di patch, hotfix berarti, atau rollback. Dua opsi ini sebenarnya nggak segitu kita sukai sih ya. Bahkan kita udah ada KPI supaya mencegah hal yang terjadi. Karena ini akan mempengaruhi experience dari user. Karenanya dengan memperkenalkan satu lagi lapisan di sini, environment, kita bisa melakukan release dulu ke Canary environment, kita regression test, ada bug, kita patch gitu. Datanya pun data production, jadi kita bisa langsung lihat gimana interaksi sistem kita terhadap data yang ada di production. Nggak lagi cuma data yang di staging atau di QA yang bisa jadi itu data buatan kita ya. Dan saat sampai ke production, harapan kita adalah yang critical sudah nggak ada gitu. Kalaupun ada bug kecil, yaitu bug-bug yang edge cases. Kayak gitu ya, jadi kebayang ya, jadi ada environment baru, data gitu. Ini sudah banyak implementasi juga di contoh-contoh lain ya, di Google juga ada kayak gini. Jadi tahapannya adalah Canary dulu, baru production kayak gitu. Terus kenapa nih? Kenapa sih kita sampai niat banget bikin Canary environment gitu loh? Kenapa staging nggak perlu, nggak cukup gitu loh? Padahal ada staging kok, harusnya kita bisa download data production dan segala macam lah ya, bisa di staging gitu ya. Kenapa sih itu nggak cukup gitu loh? Ini nama-nama kerjaan aja QA gitu kan. Nggak juga, justru QA bakal lebih rendah, nanti bakal jelasin QA. Karena sekarang itu semakin banyak sistem yang saling terhubung, yang dalam bentuknya microservice. Misalnya gini, dari UI dia minta data ke cart ya, dari cart ke shipping, dari shipping ke address gitu ya. Dari member kadang juga minta ke address ya. Ini mungkin arsitektur seperti ini kurang bagus, beberapa orang mikir ya. Tapi itu kejadian di banyak microservice yang ada di Blibli gitu ya, dan mungkin beberapa perusahaan lain. Jadi member nembak ke address, shipping ke address, terus tiba-tiba addressnya kita upgrade nih. Terus shipping tiba-tiba nggak bisa akses atau gimana gitu. Jadi semua ini akan mempengaruhi production data. Gimana caranya supaya kita bisa minimize itu? Jadi kita bisa rilis cuman ke user sedikit aja dulu, ngetes apakah performanya bagus, misalnya kita bisa ada sistem baru gitu ya, ada entry baru gitu ya. Nah, harus apakah ada bug terkait UI-nya gitu kan. Nah, itu kita bisa meminimalisir resiko itu gitu. Banyak squad juga yang nambahin fitur tuh di semua microservice ini, kita tambahin barang-barang truk gitu kan. Wah, tahu-tahu ada bug dan kita nggak tahu bugnya di mana. Tapi kalau kita bisa segmentasi ya, user ini dapatnya apa, user ini dapatnya apa, itu bakal tiap feature terisolasi di masing-masing user gitu. Jadi kalau ada bug bisa ketahuan langsung gitu. Kalaupun ada beberapa yang di merge kan, usernya pun terisolasi dalam persentase yang kecil. Dan yang terakhir ya, yang serem ini sih, ada bug kecil tapi bisa crash. Itu mungkin teman-teman pernah ngalamin ya, kalau pernah deployment terus ada bug kecil gitu ya, terus tiba-tiba sistemnya beneran nggak jalan tuh. Kita nggak pengen banget terjadi sih. Karena memang makin lama makin kompleks. Yang penting juga nih untuk QA nih. Kenapa tadi saya bilang QA itu sebenarnya kerjanya nggak tambah banyak. Justru malah kerjanya bisa bilang lebih santai gitu. Karena tadinya tuh kita misalnya harus deployment, kita deployment ya jam 1 malam ini nih. Oke, tesnya harus selesai dalam waktu 4 jam. Wah, ada 1.300 skenario misalnya. Dan itu kebanyakan nggak cuma otomatis, ada yang banyak manual juga gitu ya. Karena mungkin ada keterbatasan, mungkin ada skenario yang harus manual test gitu ya. Akhirnya itu akan mempengaruhi ya
oh iya, QA-nya harus begadang semalaman, terus klik itu semalaman, dan prone to error lebih tinggi gitu, karena kan sudah ngantuk. Dengan adanya environment scanner ini, mereka bisa itu dulu bisa punya waktu lebih banyak, dan akhirnya dengan tes yang lebih banyak. Contohnya ini, kita punya versi 14 ya, jadi ini 0,14 atau yang 14 rilis kayak. Itu 25 halaman, ini yang automatic test itu udah 1330 skenario yang kita jalankan sistemnya, kita screenshot, kita lihat hasil screenshotnya benar apa enggak gitu. Itu udah ada 1330. Jalannya pun udah lama nih di sistem kita nih. Ini yang otomatis ya. Udah sekitar 5 menitan lah ya, ditambah fase-fase lain. Jadi lumayan lama nih 5 menit itu untuk satu fitur kecil. Apalagi udah makin banyak nih sistem Blibli yang halamannya sudah ratusan gitu ya. Berarti skenario makin banyak. Kebayang bahwa itu akan mempengaruhi jumlah lama waktu pengetesan. Jadi kalau misalnya kita mau ngetes, bisa kita taruh Canary dulu nih, tes aja dulu kita. Itu kenapa kita perlu Canary environment. Kemudian juga ada deployment error gitu ya, network error. Ini ada aja gitu kayak hal-hal yang kejadian cuma di saat deployment date gitu, deployment day. Nah itu dengan adanya Canary kita ya kalau ada error kita tunda lah besok lah. Tapi kan berarti ada live datanya masih ada rentang waktu tersisa gitu ya, bisa kita atur lah ya gitu. Jadi ya ada aja lah orang error gitu ya, tiba-tiba ke delete tuh table. Kalau table ke delete sih bahaya sih ya. Terus down, ini very likely sih ya, sistemnya crash dan gitu. Kalau misalnya down ya kita berharap cuma terjadi di Canary aja, udah gitu selesai. Jadi kita harapin saat deployment pun kita nggak akan mempengaruhi existing system gitu lah, jadi nggak akan down. Ini semua terkait sama user experience. Jadi semua experience-nya cuma terisolasi di beberapa persentase user. Dan terakhir yang saya pengen emphasize di sini adalah banyak banget bug yang nyampe ke production, yang bisa jadi itu edge cases atau bisa jadi yang memang kita kurang use case-nya gitu. Jadi use case-nya nih ada yang miss kita kayak gitu. Dan apa yang kita lakukan? Either ngelakuin hotfix atau rollback. Itu painful banget ya. Kita udah ngelakuin deployment, kemudian fiturnya saking banyaknya kita ngelakuin tes sampai 5 jam, 6 jam, kemudian rollback gitu ya. Itu sakit banget gitu. Jadi diharapkan nanti sih kita bisa kayak gini. Kalau ada bug found, critical, kita patch langsung ke sini. Jadi nggak perlu rollback. Oke, terus kenapa nggak pilih mekanisme testing lain gitu loh, atau percobaan lain gitu ya, trial gitu ya. Contohnya misalnya blue and green tadi ya. Saya sempat di awal, blue and green itu konsepnya mirip kayak di graphic card sebenarnya ya. Graphic card tuh kalau ganti video itu tuh dia pakai blue and green tuh. Jadi diisi dulu video di sebelah memori sebelah A gitu, kemudian pas videonya ready, frame-nya ready, diganti switch tuh. Itu blue and green yang dikonsep di graphic card. Yang di dunia web ya, mungkin ya dunia sistem kita pun juga sama kayak gini. Jadi awalnya tuh blue-nya tuh yang production nih, kemudian yang green tuh lagi preparation, testing lah, update database lah, indexing lah, apapun itu. Jadi mereka melakukan ini di green. Kemudian saat sudah selesai testing atau merasa sudah ready nih gitu, bugnya sudah semua di cover gitu ya, udah ready, kita di switch tuh. Ini mirip banget sama Canary yang kita lakuin sekarang. Jadi di switch gitu sih, jadi blue, green ditukar. Jadi yang sekarang greennya jadi production, blue-nya jadi untuk development berikutnya seperti itu. Jadi di switch lah istilahnya. Efeknya apa? Ya pastinya tadi itu QA-nya jadi lebih santai untuk tes karena waktunya lebih panjang. Kelemahannya apa? Ada satu hal, yaitu adalah ini rilis tetap jadi 100%. Jadi semua user akan dapat updatean green yang paling green ini yang baru ya. Saat itu juga saat dia switching. Artinya kalau ada bug-bug yang critical, yang nggak ketemu sama QA, yang kita miss gitu ya, sayang banget. Akhirnya kita terpaksa juga untuk rollback atau quick patch atau pakai hotfix ya. Artinya ini masih belum desirable sesuai yang kita mau, di mana kita nggak pengen ada disruption sama user. Biasanya kita pakai Bluegreen tuh untuk migration system. Misalnya ada sistem microservice A yang lama, ada yang baru. Nah itu kita bisa pakai Bluegreen supaya nanti switchingnya lumayan smooth tuh gitu. Nah itu kasus, kalau beberapa kasus kayak
sistem lama yang sistemnya mungkin pakai coding yang lain gitu ya, dengan sistem baru itu bisa kayak gitu, atau mungkin bisa migration pelan-pelan, tapi biasanya pakai gitu untuk yang switching migration kayak gitu. Kemudian A/B testing, kenapa nggak pakai A/B testing? Padahal A/B testing tuh kayak terkenal ya, bagus lagi karena bisa mengetes beberapa fitur sekaligus. Kelemahannya adalah biasanya, bukan kelemahan sih, mungkin intentionnya ya, A/B testing itu tujuannya sebenarnya bukan buat memproduksi hasil akhir dari sebuah sistem gitu, tapi malah buat testing nih, kalau ada fitur ini kira-kira user protes nggak ya gitu ya, atau mungkin user apakah dengan interaction ini kita akan lebih engage sama user apa enggak gitu ya. Contohnya ya, ini ada hero image namanya. Hero image itu artinya image yang pertama yang dominan muncul pertama kali di halaman produk. Jadi ada juga yang video nih, videonya ada juga yang static image, kayak gambar-gambar pancinya ya. Nah, kita tes tuh waktu itu, kita tes yang muncul video duluan sama yang muncul panci aja gitu ya, static gambar gitu ya, gambar static. Ternyata berapa persen tuh, 60% mungkin lebih engage sama yang apa namanya, yang video. Itu contohnya misalnya. Jadi ini bukan buat production-nya, karena final code-nya nanti akan kita lakukan code setelahnya. Jadi kita code lagi yang lebih cepat, karena performanya biasanya karena adanya A/B testing itu kurang bagus gitu loh. Dan itu sekali tes pun kita bisa mengetes beberapa puluh skenario. Misalnya cuma video, kemudian ada lagi skenario harganya, misalnya harga kita bikin kecil, lebih besar, lebih kecil. Segala macam itu kan perlu perubahan cepat ya. Kalau kita nungguin development flow yang existing, cycle existing, berarti bakalan perlu waktu bisa sampai 1 sprint atau 2 sprint gitu kan. Makanya A/B testing tuh biasanya cuma buat ngetes, kita coba POC nih gitu. Kita POC sebuah skenario, apakah bagus apa enggak gitu. Jadi lebih itu sih. Jadi kita nggak cocok untuk yang A/B testing karena belum final. Nah, kemudian untuk sedikit sharing best practice-nya kita alami ya waktu migration kemarin ke Canary. Pertama sih kita siapin intinya 2 environment. Kenapa? Karena finally ini sebuah environment lagi, bukan sebuah routing biasa gitu ya. Karena service A itu bisa jadi bergantung sama service B, bergantung sama service C. Misalnya ya, ada fitur di service C yang itu tuh nggak ada di service B gitu kan. Nah, service B naik nih ke atas nih. Nah, terus service C belum naik gitu kan. Akhirnya dia bingung kan, wah mana nih fitur saya nih yang saya cari service C. Nah, itu akhirnya kita mendingan bikin 2 environment gitu loh. Jadi ibaratnya kayak environment yang mungkin datanya pun jadi isi beda gitu. Yang kita harus bisa support fitur baru itu gitu. Jadi semuanya dalam satu environment berbeda. Jadi production environment, canary environment. Dan pastinya semua bukan sistem ya, API atau access point yang dibikin sama sebuah service itu harus backward compatible dengan fitur sebelumnya gitu lah. Jadi data structure-nya harus backward compatible. Itu yang mungkin orang suka lupa gitu kan. Gitu. Tapi dengan ada Canary ini bakal kelihatan tuh di awal-awal. Wah, ini kalau backward compatible nih bakal error langsung gitu. Jangan sampai error ketahuan di production. Itu jadi bahaya. Jadi API spec-nya terus juga mungkin consume datanya harus sama semua. Kemudian saran kita juga ada good tracking nih, misalnya gimana dengan data yang baru ini, dengan sistem baru ini, apakah ada bug banyak gitu ya. Kemudian juga apakah interaksi usernya berlangsung dengan lebih baik gitu ya. Jadi ada improvement atau enggak gitu. Mungkin nanti bisa buat input, berikutnya kita bisa improve lagi, either take down feature-nya atau modify supaya lebih accommodate kebutuhan dari user. Reporting juga nih, termasuk bug tadi ya, bug-nya dan lain-lain ya gitu. Mungkin slide yang terakhir nih. Apa sih yang kita harus korbankan gitu ya untuk Canary ini? Dan ternyata ya kita korbankan cuma ya cost ya intinya, resource ya. Pertama waktunya, pastinya untuk menambahkan fase ini di dalam timeline kita gitu. Jadi misalnya 2 hari 3 hari untuk Canary, atau mungkin perlu waktu seminggu nggak masalah sih kita ya. Tergantung dari timnya, atau mungkin sehari gitu ya. Jadi ini harus benar-benar dihitungkan supaya nanti nggak langsung ke production itu. Jadi ada split area dulu, spare area ya, spare time gitu untuk ngelakuin Canary phase gini. Dan pastinya hardware-nya nambah ya. Karena kita nyediain environment baru nih buat Canary nih. Jadi semuanya duplicate tuh. Mirip sama kayak Bluegreens ya. Jadi semua tuh duplicate supaya ya tadi itu stabil sih ya. Saat kita naikin ke production, istilahnya itu routingnya gampang gitu. Tinggal switching aja. Kayak gitu sih. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin nanti langsung dilanjut ya sama rekan saya, Pak Andi. Silakan Pak Andi, dimulai. Oke, thank you Feb. Oke, saya share screen saya dulu. Oh, nunggu Feby selesai dulu ya.
Bentar. Matinya gimana ya? Lupa nih. Ada di atas, Pak. Ada nggak? Oh iya ada. Stop share. Mohon maaf. Oke. Jarang-jarang pakai. Oke. Ya, thank you, Pak Febi. Ya, Boleh, thank you, Pak thank you. Andi? Oke. Udah kelihatan ya halamannya? Sudah, Pak. Oke. Jadi saya tadi kan Feby secara umum konsepnya, teorinya gimana. Sekarang saya mau ceritain lebih ke apa ya? Contoh-contoh waktu kita ngelakuin ini di Blibli. Pertama disclaimer dulu. Ini artinya yang presentasi orang lain, salah satu dari tim lead saya, tapi dia lagi ada training hari ini, jadi saya yang gantiin. Mudah-mudahan benar juga presentasinya. Oke, pertama, kenapa sih kita ngelakuin ini di sistem yang customer facing kita gitu? Nah, salah satu alasannya karena di native app dari zaman dulu udah ada yang namanya canary testing. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, ini kenapa tiba-tiba bahas native app itu? Dulu kan, di judulnya kan mau bahas yang web canary testing ya. Nah, alasannya adalah karena native app ini kalau dibandingkan dengan cara kerja website yang udah sifatnya SPA, itu cara kerjanya sama. Jadi kita bisa melakukan approach yang hampir sama persis untuk achieve canary testing atau beta testing di website. Nah, ini contohnya, ini sequence diagram, gimana proses cara kerja native app secara umum ya, nggak detail banget. Mulai dari install app-nya, jadi buka App Store-nya, download, install, habis itu kita buka apps-nya, terus apps-nya bakal ngerender page-nya, terus nanti app-nya connect ke back-end, ambil datanya, terus dia ngerender page-nya lagi, di-update datanya gitu. Nah, sedangkan yang di website, yang udah SPA, gimana sih cara kerjanya? Kalau kita lihat lebih detail, ternyata bisa dibilang sama persis gitu. Jadi kita buka website-nya dulu, pakai HP, terus buka di browser, ntar browser bakal ngedownload kode web SPA-nya, mirip kayak waktu install native app sebelumnya ya. Setelah itu browsernya akan ngerender website-nya gitu, sama waktu apps tadi ngerender app-nya. Habis itu dari browser akan ngambil datanya ke back-end, dia dapat datanya, terus rendering page-nya diupdate dengan data dari back-end. Jadi proses kerjanya tuh terutama yang di kotak biru ini sama persis gitu antara native app dan web yang udah SPA. Jadi secara teori kedua hal ini si native app dan web itu udah sama gitu cara kerjanya. Jadi kalau native app-nya bisa dilakuin beta testing dan canary testing, harusnya di web yang SPA juga bisa. Mungkin lebih mudah kalau kita lihat side by side kayak gini ya. Yang kiri ini yang native app, yang kanan itu yang web yang sudah SPA. Jadi render app, di sini render website, terus dia get data, dapat datanya, habis itu dia render app-nya atau render website-nya based on data yang baru. Jadi cara kerjanya persis sama. Nah, kita ngelihat ini, jadi kita berpikiran, kalau native app bisa ya harusnya yang web juga bisa gitu. Nggak ada alasan untuk nggak bisa. Nah, berikutnya, yang tadi seperti Feby bilang juga, kita suka ada kejadian kayak bugs yang ketemunya di production, di lower environment atau di testing environment nggak ketemu gitu. Itu penyebabnya macam-macam, bisa aja kayak konfigurasinya beda ya, antara lower environment dan production. Karena sebaik apapun kita berusaha untuk nyamain, pasti ada testing yang tetap bisa berbeda gitu. Karena mau nggak mau itu kan environment yang berbeda ya. Dan nggak real time ada fitur yang synchronize terus-menerus non-stop ya. Jadi mungkin suatu saat kita samain, tapi bisa aja semenit kemudian ada user yang ngerubah lagi konfigurasi di production-nya, terus langsung beda lagi gitu. Jadi akan selalu ada wildcard yang terkait konfigurasi tadi di production. Nah, berikutnya itu more eyes. Maksudnya eyes ini nggak mata ya, tapi kayak nature orang waktu ngelihat aplikasi kita, waktu kerja sebagai developer atau QA,
untuk ngetes aplikasi, mungkin dia akan ngetes fokus di hal-hal tertentu, sedangkan nature orang yang menggunakan aplikasi ini secara kayak user biasa, menggunakan sehari-hari itu akan agak berbeda ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita nggak kepikiran waktu ngetes sebagai tim development karena fokusnya ke fitur tertentu, tapi ada user biasa yang akses dan akses kayak user normal ya, nggak kayak orang yang lagi develop fiturnya. Dan dia nggak tahu ada fitur baru, dia juga nggak tahu fitur ini harusnya ngapain gitu. Waktu lihat itu dan bisa aja ada behavior yang unexpected lah. Nah, terus yang seperti Feby bilang juga, waktu testingnya bisa lebih lama, gitu. Nggak harus 2 jam, 3 jam, tapi ya udah besok dites lagi juga bisa gitu. Karena yang dapat versi baru dikit. Nah, terus ada satu hal lagi yang trigger kita. Dulu saya pernah baca artikel ini di Harvard Business Review. Mungkin yang lain pernah ada yang baca juga ya. Nah, waktu saya baca pertama kali artikelnya, terutama judulnya ini, ini kayak clickbait banget gitu. Dibilang constraint itu bagus untuk trigger inovasi. Kalau biasanya kan kalau mau inovasi berarti orang harus dibebasin gitu kan. Bebas berpikir apa, jangan dikasih batasan-batasan. Tapi di artikel ini justru dibuktiin sebenarnya constraint itu ada bagusnya juga untuk mendorong inovasi. Dan setelah saya baca detail ya ternyata make sense juga dan udah kejadian juga di Blibli gitu beberapa kali. Dan salah satu contohnya itu yang baru-baru ini. Jadi user yang pakai sistem kita kan nggak cuma pagi, siang, sore doang, kadang sampai malam, sampai tengah malam gitu. Jadi kalau kita deploy jam 10 malam, 11 malam kadang-kadang masih banyak juga, terus kalau ada problem usernya kena impact juga. Jadi kita pikir ya udah ini biar user aman, mundurin aja ke jam 1 pagi gitu deploy-nya. Nah pas itu dari tim langsung mikir, wah ini nggak enak banget kalau harus deploy jam 1 pagi banget. Jadi kita harus cari cara gimana biar usernya tetap aman dan kita nggak harus begadang jam 1 pagi gitu baru mulai deployment. Biasanya kalau deploy jam 10, jam 9 kan selesai jam 12, selesai jam 1 gitu. Ini jam 1 baru mulai gitu. Bisa-bisa selesai jam 4 pagi gitu. Terus kalau udah jam 3 pagi, jam 4 pagi harus rollback kan painful banget gitu, mengulang lagi. Nah, karena ada constraint ini itu benar-benar men-trigger dari tim kita biar gimana caranya bisa deploy kapan aja tanpa impact ke customer. Mungkin ini bukan hal baru ya untuk beberapa perusahaan kayak yang Feby bilang tadi dari Facebook, Google, dan lain-lain. Nah, tapi buat di Blibli ini baru. Sebelumnya biasanya kita hanya fitur switch aja. Kayak di satu sprint itu ada 5 fitur, terus ada 2 fitur yang kita on-off switch gitu. Tapi 3-nya nggak ada switch-nya misalkan. Tapi belum pernah kita ngelakuin yang sifatnya canary ya. Jadi benar-benar versi baru untuk orang sedikit doang, versi yang lama tetap dilihat sama sebagian besar orang. Nah, idenya kayak gini untuk yang front end. Jadi basically traffic yang masuk dari internet, masuk ke gateway kita atau proxy kita. Karena ini ngebahas yang browser ya, web-based. Jadi dicek based on cookie tertentu untuk nentuin kayak, oh ini beta user atau bukan. Lalu kalau beta user ya dimasukin ke yang canary, kalau bukan beta user dimasukin ke yang live version. Jadi perubahannya kayak gini. Kalau dulu kita deploy kayak gini, pas deploy live version udah semua orang langsung dapat yang live version gitu. Sedangkan yang sekarang cara deploy-nya berubah jadi kayak gini. Jadi waktu kita deploy versi baru, yang canary jadi baru yang kanan, tetapi yang older version ini tetap ada gitu. Jadi selain canary yang baru, yang lama masih ada. Dan karena di routing seperti tadi, yang dapat versi baru ini hanya yang user baru aja, user beta aja. User sebagian besar lainnya tetap versi lama. Dan ini kita bisa ngetes sesuai apa ya kebutuhan kita gitu, nggak dikejar, nggak diburu-buru waktu. Jadi kalau emang perlu sehari ya sehari, kalau perlu 2 hari 2 hari. Misalnya kita drill down banget ada isu apa lagi. Terus kalau emang ada isu kritikal bisa juga si canary version ini kita fix lagi gitu, tanpa merubah yang versi yang dilihat sama sebagian besar orang. Nah, kalau udah oke, baru kita deploy lagi update versi yang bakal diakses sama semua orang. Jadinya semua orang akan melihat hal yang sama. Meskipun secara
deployment, routingnya itu sebenarnya beta user tetap ke Canary, dan selain beta user ke live version. Cuman dua-duanya kita set ke versi yang sama. Nah, challenge-nya apa ya? Salah satu challenge-nya itu kita udah micro front end, jadinya UI itu dihandle oleh banyak tim. Jadi ada satu tim yang ngurus homepage saja, satu tim ngurus product detail, satu tim ngurus search, satu tim ngurus halaman shopping cart dan checkout. Ada tim lain yang ngurus order history. Ada tim lain lagi yang ngurus halaman member profile misalkan. Halaman login itu beda lagi timnya. Nah, problemnya itu kejadian ketika misalkan kita lagi beta testing nih atau Canary atau tim A, tim B gitu. Jadi kadang-kadang yang tim A plan-nya mau 2 hari gitu, tapi tim B dia perlu fitur dari tim A itu, cuman dari tim B ini misalkan mereka ada external commitment, mereka harus ngadain press conference, terus harus live lebih cepat dari 1 hari gitu. Jadi terkadang yang tadinya Canary-nya bisa bebas 2 hari, ya untuk kasus-kasus tertentu harus kita pendekin juga. Tapi tetap masih better dibandingin yang tanpa Canary itu. Oke, berikutnya next-nya apa ya? Tadi kan kita baru bahas backend aja ya. Jadi, baru bahas front end aja. Nah, backend-nya masih in progress. Secara teori lebih rumit harusnya, karena dari backend itu bisa API call-nya berantai gitu, seperti yang tadi dijelasin sama Feby. Jadi nggak sesimpel di front end ya. Kalau front end ada satu server front end yang ngebalikin resource static file-nya, udah selesai gitu. Sedangkan kalau backend ada satu API, di belakangnya bisa manggil service lain, bisa manggil service lain lagi, kayak beruntun bisa 2, 3, 4 kali gitu. Terus yang berikutnya lagi percentage rollout, ini yang kita masih in progress juga. Jadi sekarang yang udah itu kita deploy ke beta user dulu. Itu biasanya sekarang sih kita masukin ke semua karyawan Blibli ya, beta user. Habis beta user selesai, langsung ke 100% semua orang itu. Nah, kita maunya setelah beta user, kita rollout-nya pelan-pelan, misalkan ke 10, 20, 40, 60, 80, baru 100% gitu. Terus yang berikutnya lagi yang mungkin agak nice to have, kayak kita pengen bikin grouping beta user-nya lebih elaborate ya, nggak sekedar karyawan atau non-karyawan doang. Misalkan ada third party, ada partner kita yang mau ngetes duluan, misalkan kita ada kerjasama sama BCA gitu. Jadi yaudah aja fitur ini dibuka dulu untuk Blibli dan BCA misalkan. Kayak gitu. Oke. Nah, berikutnya demo. Ini kita demoin di lower environment pakai recording ya, nggak live. Kalau yang Blibli Talk lalu tentang feature flag, itu kita demoin live. Karena lebih mudah. Nah, ini kan Canary ini untuk demo live production kita perlu bikin fitur versi baru aplikasi gitu, dan untuk bikin versi baru aplikasi itu perlu banyak stepnya lah, dites apa segala macam, nggak sekedar on off switch aja. Jadinya ini kita bikin demo dari testing environment berupa recording. Oke, harusnya udah mulai kelihatan recordingnya. Oke, ini login sekarang pakai email karyawan misalkan. Terlihat layoutnya berubah jadi abu-abu gini. Ini versi barunya. Terus dia log out lagi. Oke, dia buka halamannya, nih masuk ke versi lama lagi karena belum login. Terus kalau dia coba login lagi pakai akun yang bukan akun karyawan misalkan. Nah, ini akan tetap dapat versi yang lama juga, bukan versi yang baru. Oke. Mungkin lebih mudah kalau kita lihat dari gambar ya. Nah, jadi versi lamanya tuh ini, terus versi barunya tuh yang abu-abu ini. Di layoutnya dirubah, dan berdasarkan siapa yang login atau nggak login, bisa kita bedain dapatnya versi yang mana. Oke, dari saya itu aja. Ya, ini cuma reference doang. Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi berikutnya.
Oke, terima kasih Pak Feby dan Pak Andi. Wah, teman-teman udah pada paham lah ya, sedikit paham nih. Dan seru banget ya materinya, pembahasan kita pada hari ini. Nah, kita akan membuka sesi Q&A nih untuk teman-teman tadi yang penasaran mau nanya-nanya ke Pak Andi atau ke Pak Feby, langsung aja diklik link di kolom chat ya yang dikirimkan oleh Kak Vivi Alaidasari. Oke, udah ada belum ya yang bertanya? Ya, kita cek dulu. Nah, oke, boleh di-scan aja. Oh, udah ada. Oke, sambil aku bacain aja ya, Pak Andi dan Pak Feby untuk pertanyaannya. Nah, ini top questions yang pertama. Karena Canary deploy di env berbeda, berarti mau nggak mau ada tambahan cost untuk server yang sama persis kayak production. Total cost untuk staging, prod, Canary, dan sebagainya. Ini bisa dijawab nih oleh Pak Feby dan Pak Andi. Mungkin ini saya aja yang jawab ya. Boleh. Oke, sedangkan soal cost tergantung servernya kayak gimana ya. Untuk contohnya yang front end ini kan server front end itu dia nge-hosting static file aja. Jadi itu cost-nya hampir nggak ada sih. Ya, biasanya kita simpan static file di Google Cloud Storage, terus di routing via Nginx. Jadi benar-benar nggak ada cost tambahan, cuma nge-routing aja. Untuk back-end, ya mungkin akan ada cost tambahan, tapi cost-nya bisa diatur dengan auto-scaling. Jadi meskipun kita punya versi live dan versi Canary, ukuran si versi Canary itu nggak akan segede yang live gitu. Tapi bisa kita atur dengan auto-scaling. Jadi kalau yang akses sedikit ya jumlah instance-nya berkurang gitu. Bakal tinggal 1 atau 2 aja. Pas lagi banyak yang akses ke versi Canary, ya instance-nya nambah gitu. Tapi instance-nya cuma sebanyak yang akses aja gitu. Jadi cost-nya nggak akan terlalu banyak beda jauh ya kalau sistemnya udah bisa auto-scaling kayak di Kubernetes. Untungnya kita udah sebagian besar aplikasinya udah di Kubernetes, jadi ya, nggak terlalu ngefek gitu. Oke, lanjut berikutnya. Oke, lanjut nih. Ini yang pertanyaan kedua tadi udah kejawab belum ya, Pak? Sekalian belum ya? UI pakai Canary at the same time backend juga deploy. Let's say tambahan parameter di Canary sudah oke, tapi di UI bukan Canary kena 500. How to handle it? Gimana tuh, Pak? Mungkin saya jawab sepotong, nanti Feby jelasin berikutnya. Pertama, ini kan udah pakai Canary ya, terus error. Ya udah biarin aja. Kan yang dapat data user doang kan. User kita nggak kena kan, masih aman-aman. Jadi nggak usah panik gitu. Kan ini Canary ya, santai aja. Mungkin Feby boleh nambahin tentang... Itu kayaknya kebalikannya nih, Pak. Jadi yang error tuh yang non-Canary. Bukan Canary. Oke. Iya. Ini sih lebih ke apa tadi? Paradigma codingnya ya. Jadi kan tadi syaratnya adalah best practice-nya adalah codingnya backward compare tuh, teman-teman. Jadi gimana caranya itu parameter tuh either dibikin apa namanya optional ya, atau dia jadi mandatory kalau ada parameter lain gitu misalnya, seperti itu. Kalau kita sendiri sih kita nggak intended mau pakai apa ya istilahnya kayak flagging aneh-aneh gitu ya untuk bisa routing ke belakang atau gimana gitu. Saat ini sih belum seperti itu, masih bucketingnya mungkin dari email misalnya session ID ya. Seperti itu bisa dibucketing seperti apa. Jadi kalau mau kayak gini dua solusi menurut saya. Pertama back-nya dibenerin tuh supaya nggak error, nggak dapat 500. Kedua, kalau udah pusing ya, aduh pusing nih, emang harus mandatory gitu ya. Bikin endpoint baru. Yang mana endpoint itu udah nge-break aja gitu. Apa namanya nge-break daripada versi sebelumnya seperti itu. Jadi itu mungkin bayangan saya seperti itu. Mungkin dari Pak Andi bisa tambahin ya. Iya, saya juga. Ini back-end-nya deploy ya, oke. Iya. Oke, ini mungkin masalahnya karena back-end-nya belum ada Canary ya. Tapi kalau back-end-nya udah ada Canary juga, harusnya ya tadi yang nge-break itu ya yang Canary doang gitu. Karena yang bukan Canary masih dapat versi back-end yang lama kan. Nah, bisa jadi seperti itu juga ya. Oke, lanjut nih. Pertanyaan ketiga. Apakah deployment-nya pakai automation atau manual untuk ganti traffic? Nah, boleh dijawab, Pak. Pakai USB, Pak ya? Colok USB nggak ya? Oh iya, ini tergantung nih maksudnya manual otomatiknya gimana ya. Jadi bisa dibilang kalau dalam Canary ada yang nama istilahnya automatic Canary analysis. Nah sekarang di Blibli kita belum ada automatic Canary analysis. Jadi yang analisa Canary-nya udah oke apa belum masih manual dari tim development-nya, tim QA-nya, sama user-nya juga. Nah setelah dibilang oke, Canary-nya oke nih,
ya udah kita deploy ke semuanya gitu. Cara deploy-nya masih ya pakai automation juga sama kayak biasanya, tapi nentuin kapan deploy ke semua, nah itu masih manual, yang nentuinnya masih manusia, belum kayak otomatis ada mesin yang nentuin, oh udah oke nih langsung upload semua gitu, itu belum. Tapi deploy-nya udah otomatis. Oke, sudah terjawab ya berarti. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat nih. Membedakan user beta sama user live itu di bagian mananya ya? Apakah domain ingress di Kubernetes-nya? Feb, silakan Feb. Aduh, ini kurang paham domain Inggris ya. Pertama kan istilahnya bucketing ya. Jadi kayak kita masuk request tuh ada header data itu ya, atau mungkin cookie ya. Nah, itu bisa jadi parameter kita buat ngakuin routing ya. Jadi saat ini kita pakai beta user adalah internal user yang belakangnya @gedencommerce.com. Jadi email username yang seperti itu akan diarahkan ke ke Canary. Nah, selebihnya kita routing ke server yang masih production. Seperti itu sih ya. Domainnya internalnya pun beda sih harusnya ya, domain internal servernya. Mungkin itu sih jawaban saya. Ini kalau kita pakai domain ingress di Kubernetes, mungkin kalau nanti pas backend ya. Waktu di front end ini belum terlalu gateway ke replika ya, mungkin ya maksudnya. Ya, mungkin nanti pas kita backend bakal beda sih. Kayak kita akan bikin 2 workload gitu mungkin ya. Satu workload yang buat live, satu lagi workload yang Canary. Terus nanti dari routingnya nentuin berapa banyak yang masuk ke mana yang masuk ke yang live, mana yang masuk ke workload Canary gitu. Terus masing-masing workload yang saya bilang tadi ada auto scalingnya, jadi tetap hemat gitu. Nggak fix aja. Ya mungkin itu penggunaan ingress ya. Oke. Lanjut nih, ada yang nanya juga, apakah ada cara lain untuk membedakan routing ke Canary development dan production selain menggunakan username? Ada nggak tuh Pak? Banyak sih ya. Kita cuma saat ini memilih username aja sih ya. Kita bisa pakai cookie tambahan sih sebenarnya. Canary itu di production ya, bukan di development. Oh, ya itu sedikit ralat. Ya. Jadi istilahnya bukan Canary development dan production, tapi Canary itu di production semuanya. Cuma bedanya mana beta user, mana bukan. Oke. Berarti nggak ada Canary development ya Pak ya, adanya production aja semua masuk ya. Terus selain username juga bisa sih, ada cara lain ya. Misalkan bikin cookie, kasih unique identifier, terus ntar dari routingnya ngitung hash atau something. Iya, IP address bisa jadi kan, subnet. Oke, sudah terjawab nih. Wah, lanjut pertanyaannya. Kapan Blibli buka program internship lagi nih di Kampus Merdeka? Oh, pertanyaannya gimana Pak Andi? Semester ya Bos ya? Ya, harusnya tiap semester buka Pak. Jadi bukannya nggak buka, tapi kita nungguin Kampus Merdeka. Kampus Merdeka kan ada jadwal-jadwalnya, kapan buka, kapan tutupnya. Jadi pas Kampus Merdekanya buka ya, kita buka juga. Betul, biasanya ngikutin jadwal kampus nih teman-teman buat ini. Gitu. Lanjut. Apakah ada perbedaan Canary deployment front end dan back end Pak? Ada nggak? Nah, jawab lu ya. Oke, kita kalau front end tuh ada 2 jenis sistem kita. Tadi yang namanya kalau kita pakai micro front end ya, itu ada namanya tadi yang static file itu ya GCS. Nah, itu agak beda sama backend karena kita cuma deployment static file. Itu teman-teman kalau mau tahu detail gimana, join Blibli ya. Promosi lagi. Jadi itu agak beda, tapi yang front end yang tipenya Nginx itu kurang lebih sama ya sama backend. Tapi kita lagi explore sih ya, yang backend itu arahannya mau kemana. Tadi kan disebutin pakai Ingress ya, ada yang bilang pakai apa gitu ya. Kita lagi coba nih, kira-kira formula mana yang cocok buat backend kita nih, supaya nanti deployment-nya pun nyaman buat kita ya loh. Jangan nanti malah nyusahin kan dengan berbagai macam konfigurasi. Jadi kayak gitu sih ya. Ada di front ada 2 jenis, backend tapi ada 1 jenis seperti itu. Dan itu harusnya sama sih ya, front end sama backend kurang lebih. Oke. Lanjut ya pertanyaannya, apakah ada perbedaan Canary deployment? Udah ini. Ini udah. Tadi ada pertanyaan, apakah bisa gradual? Bener tadi ada yang. Kita lanjut yang lain dulu. Silakan Bos. Bagaimana URL env untuk Canary di Blibli, Pak? Gimana tuh? Bentar, tadi yang gradual dulu ya. Yang gradual tuh bisa. Oke, gradual boleh. Tinggal dipikirin aja gimana cara grouping hashing bucketnya. Antara misalkan
tiap cookie dikasih angka, terus angkanya di mode 10 misalkan. Paling simpel kayak gitu. Terus hasil mode-nya kan bisa antara 0 sampai 9 ya. Ya udah, nggak terserah tuh. Mungkin yang 0 masukin Canary gitu, sisanya masukin yang live. Bisa kayak gitu kan, gradual. Terus nanti pas dikit-dikit ditambahin, jadi misalkan 0, terus 01, terus 012, terus sampai 5 akhirnya semua gitu. Bisa kayak gitu. Nah, terus URL environment Canary di Blibli. Nah, oke, ini kita ulangin lagi, mungkin agak bingung ya. Meskipun dibilang environment berbeda, tapi itu sama-sama di production gitu. Istilahnya bisa dibilang mungkin kayak production ada subsetnya gitu. Yang diakses sama semua orang, yang diakses beta user. Jadi nggak ada bedanya environment-nya. Jadi domainnya sama ya? Ya, jadi kalau untuk sekarang sih gimana caranya? Misalnya, saya mau nyobain Canary-nya Blibli, gimana caranya dong? Kalau di Android itu di store-nya atau di iOS di store-nya kalau nggak salah bisa register as beta user ya. Kalau di web caranya apply Blibli aja, ntar jadi karyawan kan. Jadi karyawan bisa nyobain tuh Canary-nya. Sekarang Canary-nya masih di open ke karyawan soalnya. Jadi kalau mau nyobain Canary-nya apply ke Blibli aja. Nanti bisa nyobain. Nah, teman-teman apply itu ke Blibli. Depan sih memang nanti bisa di-bucketing lebih jauh ya, Bu, gitu ya, Pak ya. Jadi saat ini sih cuma email Blibli doang sih. Oke, lanjut. Ini artinya data di Canary sama dengan production. Gimana security control yang sebaiknya diimplementasikan di Canary environment? Oke, ini mirip sama jawaban saya tadi. Jadi mungkin bisa dibilang Canary itu bukannya beda environment ya, tapi satu environment, cuman kita ada routing based on versi aplikasi yang berbeda gitu. Datanya sih sendiri sama, database-nya sama. Jadi dua versi aplikasi itu mengakses ke database yang sama. Jadi cara secure-nya ya sama kayak kita secure production aja. Ini semua tuh ada di environment production yang Canary ini. Replikasi ya, replika dari production, cuman versionnya beda gitu ya, kayak gitu. Bisa dibilang environment production ada subsetnya dipecah dua gitu loh, cara akses traffic-nya. Tapi datanya, database-nya itu cuma satu, jadi satu semua. Oke, lanjut. Oke, gimana cara whitelist user buat Canary based on user ID kah? Silakan, Feb. Ya, bisa berdasarkan user ID. Itu paling gampang sih ya. Seperti kejadian apa yang dilakukan di apps juga kan sama kan ya, berdasarkan account ID-nya. Itu paling dasar. Mungkin ke depannya ya, kalau ada yang aneh-aneh, berdasarkan IP mungkin, geo IP address itu bisa gitu kan. Tapi saat ini seperti itu sih. Oke, lanjut. Error apa aja yang dimonitor ketika melakukan deployment? Kalau misal ada critical error, apakah harus segera di-fix dan ditunda deployment-nya? Gimana, Pak? Error apa aja yang monitor? Jadi tiap aplikasi itu punya berbagai use case yang berbeda-beda ya. Jadi kalau kita deploy aplikasi yang ngurusin login, kan microservice ya, jadi aplikasinya beda-beda. Itu use case-nya akan berbeda dengan waktu kita deploy aplikasi tentang shopping cart itu. Jadi kalau dibilang error apa aja yang dimonitor ya, bisa dibilang tiap aplikasi punya sekumpulan use case yang sifatnya critical, itu yang harus dimonitor dan harus dipastiin nggak nge-break. Terus kalau ada yang critical apa ya harus di-fix atau di rollback aja. Idealnya sih kalau misalkan deploy ada masalah, itu rollback dulu, jangan terus mikir gimana benerinnya gitu. Rollback dulu aja, baru mikir gimana benerinnya. Pas sudah tahu cara benerinnya, baru deploy lagi yang benernya. Jadi jangan dibiarin ada versi yang ngebug di production. Bisa mungkin udah rollback dulu aja gitu. Oke, Pak Febi mau nambahin, Pak? Ya mungkin kalau error pastinya ada klasifikasinya, error yang biasa gitu, yang bisa di-ignore gitu. Yang kalau udah critical ya kita pasti kita rollback atau patch langsung sih ya. Biasanya sih kita karena ngelakuin patch itu kadang beresiko tuh. Kita patch malah bikin bug baru. Makanya rollback aja yang aman kemungkinan besar sih ya. Kecuali mungkin kondisi-kondisi tertentu yang kita harus beneran patch gitu. Ya gitu sih ya. Jadi intinya jangan sampai ada yang critical aja. Critical kan macam-macam jenisnya kan. Misalnya tergantung sistemnya. Ya. Contohnya gini ya, misalkan lagi submit product review nggak bisa nih gitu. Terus ada satu lagi, submit product review bisa nih, tapi nggak bisa ngupload gambar gitu. Terus ada lagi, saya nggak bisa login sama sekali gitu.
Ini kan criticality-nya beda gitu ya. Oke, Oke, lanjut ya kita. Oke, apakah ada tools tersendiri untuk analisis behavior user yang digunakan pada versi Canary? Ada nggak tuh, Pak? Paling masih New Relic kali ya dari sisi error misalkan. Ya, Error, tapi error kalau khusus reporting. untuk Canary-nya belum sih sekarang. Soalnya yang saya bilang tadi, kita belum ada yang automatic Canary analysis itu yang pakai mesin itu belum ada. Oke, berarti belum ada banget ya. Belum ada yang spesifik gitu ya, Pak ya berarti ya. Ya. Oke, lanjut. Dengan adanya Canary di environment berbeda, apakah Blibli bisa deploy di pagi atau siang hari, mengingat Canary hanya bisa diakses di user internal? Ya, nanti maunya begitu. Itu harapannya supaya nggak perlu begadang. Kemarin saya begadang sakit, Pak. Sudah umur mungkin. Faktor umur. Faktor umur. Kita tunggu update-nya habis lebaran ya. Sip. Berarti tunggu update dulu habis lebaran nih. Pengennya sih bisa ya Pak ya pagi dan siang hari ya. Jadi yang Canary ini kan mulai kita lakuin di Maret atau April gitu. Iya, baru ya. Aturannya masih belum diupdate ya mungkin ya. Untuk jadi bisa Canary. kalau nggak salah di akhir Maret ya, Feb. Iya, akhir Maret kita pertama deploy Canary-nya. Terus setelah itu ada beberapa deployment pakai Canary juga, dan dari timnya udah beberapa kali ngerasa kayak wah ada bug critical, cuman karena yang santai gitu. Dan orang ya udahlah, besok aja benerinnya. Cincai lah gitu kan. Besok aja benerinnya. Benerin tetap sih, cuman kita nggak rollback lah istilahnya. Ya, rollback, nggak harus rusuh sampai jam 5 pagi gitu kayak. Ya, tenang. Oke, lanjut nih. Manajemen development-nya menggunakan apa ya? Versioning-nya menggunakan Git kah? Ya. Git. Jadi kita mungkin yang development pakai Git, deployment juga pakai Git, istilahnya GitOps gitu. Jadi kalau mau deploy nggak buka UI terus milih versi berapa gitu, tapi kita rubah kodenya, misalkan konfigurasinya tadi versi 1, kita ganti kode di Git-nya jadi versi 2, di push, udah dia langsung ada sistem yang ngebaca konfigurasi baru, dia akan deploy versi 2-nya. Iya, istilahnya platform as a service lah ya. Jadi semuanya tuh sekarang scripted. Nggak lagi ada orang yang klik-klik gitu. Ya. Atau edit pakai VI gitu, Vim ya. Ya. Jadi semuanya gitu. Udah Git base itu, ada Git code base. semua. Kalau ada error, tinggal di blame aja tuh siapa yang coding tuh ya. Terus kalau salah deploy versi juga ketahuan kayak versi minggu lalu apa sih? Tinggal dilihat aja di history Git-nya. Gitu. Nggak bingung lagi. Approval juga jalan ya. Ya, ada approval-nya juga langsung di Git-nya. Jadi lebih udah flow-nya udah ngikutin Git lah untuk deployment-nya juga. Oke, berarti sudah menggunakan Git ya Pak ya. Nah, lanjut nih ke pertanyaan dari anonim juga. Ketika versi aplikasi yang di Canary sudah 100% tested dan bug free, apakah real user redirect ke environment Canary atau versi aplikasi yang udah oke itu di deploy ya ke prod environment? Ini yang kedua. Tapi nggak beda environment ya, seperti saya ulangi lagi. Jadi si Canary itu within production. Jadi cuma istilahnya di production, jadi kita deploy 2 versi. Terus kita routing traffic-nya. Dan untuk pertanyaan ini, kalau udah oke ya bukannya di direct ke yang Canary, tapi versi app yang tadinya diakses semua orang itu kita update jadi Canary. Jadi versi yang sama dengan Canary, jadi versi baru. Ya konsep sama sih ya, rerouting juga ya. Cuman kita sistem kita memang lebih ke arah di update yang di production version. Ya, jadi tujuannya adalah biar kita nggak ngemodif-modif lagi routingnya itu. Soalnya kalau ngemodif routing itu resikonya lebih tinggi sih, karena lebih perubahannya itu kan kayak pattern kan, ngecek email pattern ini gitu. Nah kalau bikin regex-nya pas ngerubah ada typo gitu kan bahaya dibandingin cuma sekedar ngeganti versi aplikasi, jadi 1 jadi 2. Terus udah di Canary, di situ udah oke, yang sebelahnya deploy juga 1 jadi 2 gitu. Jadi perubahannya lebih aman. Lanjut nih pertanyaannya, in case environment Canary error sehingga dilakukan quick patch or hotfix di environment tersebut, berarti hasil fixingnya di-apply ke di environment Canary dulu sebelum ke environment production live. Ya, ini ke Canary dulu, cuma saya ulang lagi. Environment sama ya di production. Oke,
nggak Ini gara-gara benar-benar. tadi pakai istilah ENV sih sebenarnya. Ya, ini gara-gara Feby tadi pakai istilah environment. Tapi emang udah kayak ENV sih ya. Agak, tapi beda. Ini masih sama lah, masih production environment sebenarnya. Ya datanya data production juga sih. Sub itu lebih bilang kayak production, ada subsetnya gitu. Di semuanya di production. Ini ya jawab betul kayak gitu. Ya kalau ada fixnya di Canary dulu baru ke semuanya. Oke, lanjut. Lanjut, untuk implementasi Canary di front end tetap perlu bantuan back end dan DevOps. Bagaimana cara meyakinkan tim untuk mau mencoba Canary? Wah, dari tim 9 front end. Tim 9 front siapa tuh? Apa nih? Ini kode-kodean nih. Saya nggak paham. Gimana tuh, Pak? Ini agak bingung juga kenapa implementasi Canary front end tetap perlu back end. Maksudnya nggak perlu sih. Ya perlu, maksudnya kita asalkan tim back end-nya bikinnya backward compatible gitu, tapi backward compatible kan memang harus dikerjain gitu meskipun Best practice Canary. Oke. Jadi sebenarnya nggak perlu sih. Oke, Tapi tetap aja biar aware lah ya, ajakin diskusi aja. Masa kayak suami istri gitu ya. Masa berantem gitu nggak ada komunikasinya. Ajak diskusi aja. Harusnya mereka nggak keberatan kok. Nggak mempengaruhi mereka juga. Oke, kita pertanyaan selanjutnya ya. Apakah Blibli sekarang pasti pakai Canary dulu sebelum ke production? Belum semuanya. Oh, belum semuanya. Jadi kan baru front end, tadi kan diceritain baru front end doang, back end-nya belum sama sekali. Yang front end juga kemarin baru kita mulai di akhir Maret. Terus yang tengah April ada juga, nanti di awal Mei ada juga yang lanjut lagi, beberapa front end lagi. Oke. Jadi harapannya yang nggak mau begadang silakan pakai Canary gitu ya mungkin ya. Ya, yang masih mau begadang ya Silakan. kita nggak paksa. Lanjut nih. Oh, banyak ya pertanyaannya, ternyata banyak yang penasaran nih. Ketika environment-nya microservice dalam Canary deployment, apakah all service yang dikanarikan atau partial service? Ini backend kali ya? Backend ya. Ini sebenarnya kalau ini kayaknya backend, ya kita anggap aja ini backend lah ya pertanyaannya. Kalau backend kita belum masuk production sekarang, cuman kayaknya ada dua approach sih. Parsial bisa sih sebenarnya. Ya, jadi ya ada dua approach sih antara dilakuin mirip kayak yang front end ini atau kita bikin dua environment yang benar-benar berbeda gitu. Oke, lanjut nih apa ya? Berarti pertanyaannya. Oke, lanjut. Apakah akan ada sesi sendiri untuk membahas implementasi micro front udah sering ini di Blibli? Udah. Mungkin FF lu share ini aja ya. Link Oke, nanti di share ya. Link micro front end ya. Dulu pernah share di ini sih beberapa konferensi ya. Bentar. Di Medium-nya Blibli yang blognya itu. Boleh. Itu Medium juga boleh. Oke. Lu share ke chatnya aja nih sekarang. Oke, sebentar ya. Oke, teman-teman akan di share di chat ya. Kita lanjut ke pertanyaan lagi. Versi Canary diupdate ke versi production. Apakah QA perlu testing dan standby lagi? Oh ya, perlu dong. Oh ya, itu dia. Dia share tuh. Ngetesnya di Canary gitu. Dengan tidak ada cambuk ya. Cetar itu 25 jam selesai itu nggak ada. Tapi ya, selesaikan saja gitu. Seperti itu. Bukan. Ini kayaknya pertanyaannya waktu kita ngupdate versi live-nya. Versi live. Perlu juga. Perlu. Intinya buat mastiin kayak ini versi live-nya beneran udah ke-update atau belum gitu. Iya. Paling ngetes routingnya jalan kali ya gitu ya. Iya, lebih ke tes routing naik gitu ya. Jangan routingnya nggak jalan kan. Naik cuman versinya salah kan, bisa jadi ya. Ya, bisa juga versinya salah gitu. Oke, berarti tetap perlu testing dan standby itu harus ya Pak ya? Ya, tapi harusnya udah lebih nggak deg-degan lagi gitu. Karena betul. Udah ke tes seharian. Oke, lanjut nih pertanyaannya. Requirement apa aja yang perlu dipenuhi agar versi dari Canary testing bisa dideploy ke live production untuk user public? Nah, requirement-nya sama sih kayak waktu sebelumnya itu. Yang sebelumnya kan kita nge-deploy langsung ke semuanya tuh. Lalu kita ngelakuin testing di production dan at the end of the testing kita bilang kayak, oh ini udah oke nih, nggak harus di rollback. Jadi kita intinya ngelakuin yang sama, tapi di Canary-nya itu. Oke.
Lanjut nih. Kira-kira berapa banyak user yang ikut dalam Canary release? Pernah adakah error yang kejadian production environment dan nggak ketangkep di Canary environment? Ada, masih ada juga. Kejadian kemarin ya? Atau gimana, Mas? Jadi ada beberapa hal yang ya ternyata pas di Canary belum kita tes juga gitu. Lewat baru ke tesnya di production. Use case-nya miss lah istilahnya. Ya. Tapi kayaknya belum ada yang vital ya? Ada sih yang satu kok. Ada, Pak. Alvaro ini. Tapi ya itu kayak udah mending lah gitu. Nggak kayak sebelumnya. Oke, lanjut. Requirement apa aja? Ini udah ya tadi. Lanjut yang terakhir nih, Kak Mei, Kak mau tanya, jika production menggunakan Canary untuk proses seed dan it menggunakan tools apa? Seed dan it itu apa ya? Oh, SIT kali. SIT maksudnya? SIT. Ya nggak, Feb? Kurang tahu. IAT apa? Sorry. IAT apa ya? Ya temannya SIT lah. Nih Mas Roy boleh open mic bikin? UAT. Ya mungkin UAT gitu kali ya. Production menggunakan Canary. Oh ya UAT betul ya. Iya iya. Di UAT ya sama juga sih, testing yang sama sih intinya UAT itu. Jadi sebenarnya use case yang dijalanin sama, di UAT jalanin use case ini, di staging ngelajanin use case yang sama lagi, di production dijalanin use case yang sama lagi gitu. Tapi bedanya waktu di production kalau misalkan ada masalah, user yang ke impact bakal lebih kecil kalau kita udah pakai Canary. Dia nanya tools ya. Mungkin kalau sisi development nggak ada Canary ya. Tapi kalau ada bug langsung di patch aja sih. Kayak gitu. Oke, berarti lanjut aja nih ya Pak pertanyaannya. Ya, Oke, terkait proses development untuk review kode dilakukan pada proses apa? Atau ketika akan deployment? Oh, aja. Itu namanya deployment lah. risk-taking, bos itu, bos. Jadi review code dilakuin sebelum code-nya di-merge ke branch apapun lah yang untuk rilisnya gitu. Iya, semakin awal ditemukan bug-nya, semakin murah harganya, ibaratnya gitu. Betul. Jadi kalau bisa di level development. Jadi kalau developer jangan cuma asal coding gitu. Tolong tes dong bikin unit tesnya, coba-coba sendiri gitu. Jadi cuman kayak coding terus udah selesai gitu kan, kayak gitu. Ada unit tesnya, ada integration testnya juga kita punya pakai screenshot ya. Jadi ada buktinya tuh kalau coding. Terus kalau di QA pun juga kalau bisa nemuin langsung gitu. Dan kalau misalnya itu test case nggak kena di development, ditambahkan skenario dalam development. Kayak gitu. Jadi semua hal ini untuk terjadi itu supaya ketemu lebih cepat sih di awal-awal. Oke, lanjut. Ini pertanyaannya sisa 2 nih. Istio atau apa nih Pak? Aduh, berat nih. Service mesh atau linker. Waduh, udah berat nih, Bos. Kalau yang front end itu simple sih, kita pakai Nginx routing aja. Ingress ya. Nggak berantai. Untuk yang back end belum tahu, masih in progress. Kalau nggak salah sih pakai Istio ya. Terus kenapa? Ya mungkin karena tools yang tersedia yang udah stabil pakai Istio kali. Kayak yang paling gampang lah ya berarti. Ya, kayak Spinnaker dan kawan-kawan itu udah pakai Istio, jadi tinggal. Maksudnya ini bukan problem baru gitu loh, kayak sebenarnya problem yang lama dan udah ada orang yang nge-solve juga, jadi ya kalau bisa jangan ulang-ulang kerjaan gitu. Oke, lanjut nih. Karena micro front end di develop banyak tim, bagaimana deal antar tim? Yang satu mau Canary, yang satu harus live pada hari itu juga. Mungkin kritikal, pasti harus ngalah ikut Canary ya? Atau gimana? Ini menarik nih, micro front end nih, Bos. Ya, ini ya gimana prioritas lah ini? Enggak sih sebenarnya. Malah karena micro front end, mereka bisa Canary sendiri sih. Kita udah support kayak gitu. Jadi kalau tim A misalnya mereka mau Canary selama 5 hari, tim B 2 hari, ya udah masing-masing aja. Nggak akan pengaruh. Itu kalau yang apa? Antar halaman nggak saling ngebutuhin kan. Tapi kalau antar halaman itu mah udah ribet kalau itu. Itu harus ada komunikasi sih. Ya. Jadi nggak pasti ngikut Canary sih kalau kayak gitu. Dilihat prioritasnya lah gitu. Kayak definisi kritikalnya apa gitu.
Atau bisa rilis sebagian feature ya terkait sama tren itu kan, kayak gitu. Oke, lanjut nih. Adakah ini udah tadi Belum. Jadi yang sebelumnya ketutup kayak deh. Iya, yang tadi sebelumnya. Tentang view, jadi gimana view komponennya kalau ada error nggak se-page error gitu. Yang error bagian itu doang. Oh itu, pertanyaan itu ya? Ya. Namanya istilahnya apa ya? Kita codingnya tuh apa namanya, modular ya, single file component. Atomic bukan ya? Atomis itu lebih ke konsep splittingnya sih bos. Jadi kayak dari atom misalnya atom itu berarti input kayak drop down, input text gitu kan, button itu atau atomnya kemudian jadi molekul itu yang bisa interaksi sama user, misalnya product card kan, dalamnya ada gambar, ada button dan segala macam. Organism itu lebih lagi gitu ya. Nah, itu intinya sih codingnya tuh kayak gitu tadi, pakai apa namanya, single file komponen yang kalau ada error pasti error di situ. Terus kan JavaScript sebenarnya sih selama dia nggak bubble ke atas ya, nggak keluar tuh errornya, dia nggak akan masalah sih ya. In extreme cases kita bisa pakai try catch ya, kalau misalnya ngerasa ini bakal masalah banget. Tapi most cases kita udah juga support kayak fallback. Jadi kayak misalnya kalau datanya itu biasanya tuh undefined tuh, kalau bikin codingan tuh ada undefined-nya tuh. Nah, itu suka error di JavaScript. Nah, itu gimana caranya supaya nggak define? Bisa jadi kita pakai TypeScript gitu. TypeScript supaya waktu di awal coding pun kita udah aware bahwa ini bisa jadi undefined. Jadi objeknya harus dibikin initial value gitu, default value. Kedua adalah pakai fallback. Kayak misalnya kalau dia undefined, kita kasih objek kosong. Itu paling sederhananya. Try catch sendiri sih itu very rare cases ya yang kita pengen pakai try catch, tapi mostly yang cara fallback tadi atau dari awal udah pakai default value gitu. Terus kalau ibarat isolated single file component itu nggak akan bocor kok mana-mana. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oh, pertanyaannya nambah terus ya dari tadi. Oke, lanjut nih. Jadi Canary hanya tampilan yang berbeda atau terdapat fitur yang beda juga? Misal promonya jadi beda atau gimana tuh? Kalau sekarang karena di front end ya kemungkinan besar baru tampilannya sih. Kecuali di tampilan itu ada fitur baru ya. Nah, itu bakal beda gitu fiturnya. Kayak shipping atau apapun itu. Ya, itu nggak muncul sih. Gitu. Ya, atau misalkan di UI yang baru itu kita nampilin jenis promo baru gitu. Nah, di UI yang lama jenis promo baru itu belum muncul misalkan. Itu bisa juga kayak gitu. Oke. Lanjut nih, pertanyaannya sangat menarik ya. Pak, bagaimana masuk Blibli dengan cara yang mudah? Gimana? Mungkin Pak Andi atau Pak Feby bisa menjawabnya nih. Gimana caranya sih Pak? Tips and triknya mungkin ya, masuk Blibli yang mudah tuh gimana? Ini terkait tips and trik wawancara mungkin ya. Mungkin. Kebetulan dulu interview sehari langsung terima Pak ya. Saya juga lupa. Jadi Pak Andi nih. Oh, udah lama ya Pak Andi dan Pak Feby nih. Jadi udah agak-agak lupa. Iya udah lama sih. Ya, intinya persiapan aja sih. Jangan jangan datang ke interview tanpa persiapan gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang kayak mau interview hari Jumat gitu. Terus dari sejak apply sampai hari Jumat itu dia ya kerja aja biasa gitu, nggak ada persiapan. Itu biasanya ntar pas interview kayak kaget atau bingung-bingung gitu. Jadi ya anggap aja interview itu kayak mau ujian akhir semester gitu ya. Persiapan dulu. Ya. Yang pasti kalau saya sih dalamin lagi basic. Serem banget. Itu bukan white sih, nakutin tuh ya. Iya, itu nakutin. Gak paling basic komputernya dipelajari lagi ya dulu waktu kuliah gitu. Sebenarnya kita bisa dibilang kalau dibilang susah, saya bilang gampang sih masuk Blibli ya. Pertanyaannya mudah-mudahan banget kok, basic banget. Iya, basic banget. Jadi teman-teman juga kita juga melihat potensi dari teman-teman gitu. Enggak cuman kayak teman-teman jago istilah-istilah aneh-aneh gitu. Spring boot apa ya. Tapi kita ngeliat fundamentalnya sih. Apakah nanti bisa grow apa enggak di Blibli seperti itu. Oke. Jangan lupa juga ya Pak ya untuk cek di careers at Blibli-nya itu ya biar tahu sebenarnya posisi apa aja yang dibuka ya kan Pak? Biar tahu nih, masa mau daftar tapi nggak tahu masuk mana kan bingung ya Pak ya? Iya, masih banyak kok. Masih tetap rekrutmen ya sampai sekarang? Betul, banyak banget rekrutmennya. Lanjut ya Pak ya. Oke, apakah Blibli sendiri sudah migrasi full ke Vue 3? Nah ini baru dibahas kemarin nih. Aduh, gimana ya? Tapi kita coba roll out dulu sih. Kita punya nama design system ya. Design language system itu masih di Vue 2, masih mentok. Dan kita tahu juga bahwa banyak banget library lain ya, itu masih mentok di Vue 2. Jadi nggak cuma kita gitu.
Masih teman-teman library yang di luar pun masih banyak untuk di Vue 2. Kita sih targeting tahun depan kita mulai pindahin si Vue library ini DLS ya. DLS itu artinya kan button-button komponen yang dibuat sama internal kita ya, supaya bisa di-use dan segala macam. Itu untuk support Vue 3 gitu ya. Kemudian sistem kita pun juga yang baru-baru mungkin kita akan coba POC untuk Vue 3 gitu. Karena saat ini pakai Vue 2 pun dari sisi performa, dari sisi experience-nya itu masih nyaman banget ya. Karena kan kita cukup general ya, generik implementasinya gitu. Nggak terlalu kayak aneh-aneh atau ada fitur tertentu yang di Vue 3 ada gitu, nggak. Tapi lebih ke arah mungkin nanti update tech-stack sih. Tetap itu perlu ya, karena kan tahun setengah lagi Vue 2 itu udah out of support ya. Paling security patch kali ya mungkin ya. Jadi kita harus cepat-cepat pindah sih. Mungkin gitu. Thank you nih, pertanyaannya bagus sih. Oke, lanjut. Adakah materi tentang security di front end? Security ya. Nih kalau jujur di front end sebenarnya sih tentang security itu penting sih, harus tahu ya. Misalnya kayak XSS dan lain-lainnya itu mungkin baca di artikel WhatsApp ya, apa sih WhatsApp ya? Lupa WhatsApp ya. Google aja kayak XSS ya, cross site scripting itu sih batasan dari front end biasanya. Karena selebihnya itu biasanya kita atur security di back end. Termasuk session cookie itu front end tuh nggak ngurusin. Jadi waktu muncul ke halaman itu kita nggak tahu front end-nya apakah dia login apa enggak. Nanti dia bakal nanya ke belakang, lihat login nih gitu. Jadi itu urusan back end biasanya. Tapi kalau urusan security di front end itu lebih ke arah tadi yang gimana ada script yang bisa diinjek apa enggak gitu. Google aja nanti WhatsApp ya namanya. WhatsApp bos ya? Iya. WhatsApp ya. Oke, lanjut ya. Di Blibli ada custom CLI buat handle internal use case front end development. Apakah ada? General case ya, maksudnya kita pakai Vue CLI. Yang beda mungkin packagernya, kita punya packager sendiri ya. Sekarang kan kita harus output ke Docker ya. Docker terus harus output juga ke beberapa konfigurasi lain gitu ya. Jadi itu yang kita bikin toolnya ya, npm library-nya. Tapi untuk development-nya kita pakai Vue CLI sih. Pure ya, sama rollup untuk library. Oke, lanjut. Berarti sekarang pakai Canary Traffic setup yang punya Ingress ya? Betul. Ya. Oke, betul. As simple as possible pakai Ingress. Seperti itu. Oke. Betul, lanjut nih. Tech stack yang dipakai front end Blibli apa? Vue. Vue, oke. Vue 2 ya. Beberapa masih ada React sama Angular, tapi ya tadi itu yang official Vue. Oke, lanjut. Di Blibli sendiri, apakah sudah ada boilerplate yang digunakan untuk mendevelop modul baru? Udah ada belum? Modul sih itu lumayan simple sih ya, tapi kita lagi bikin tadi rollup packager. Rollup itu kan zero configuration ya, dan kita udah ada bisa multiple library publish ya gitu ya. Jadi kayak mirip kayak monorepo ya, tapi bentuknya npm library gitu ya, dipublish multiple dalam satu repo. Itu lagi kita bikin, tapi boilerplate sih harusnya nggak perlu sih ya, karena untuk cukup general sih ya. Kalau bikin library baru paling pakai rollup dan itu zero config. Oke, lanjut. Blibli ada rencana ke React.js kah? Mengingat React sekarang sangat menarik dan bisa buat web dan aplikasi. Gimana nih bos? Kita lihat ya. Oh, ntar orang oke memang nganggur. Biar hype aja. Kita kan hype driven development kita. Ya. Dari Blibli belum sih, kita belum ngelihat benefitnya React itu apa. Soalnya kalau dari native app ya, kita udah punya developer native app sendiri juga gitu. Betul. Dan kita memang lebih ke arah performance ya. Jadi kalau pas dari native kita pakainya ya native gitu. Pas di app pakai native gitu. Kayak gitu sih. Lanjut. Oke, lanjut ya. Infra Blibli pakai private cloud, OpenStack, atau public cloud, Azure, atau AWS? Untuk apa ya ini ya? Ini servernya cuy. Deploy-nya di mana? GCP kan? Sekarang kita mix sih. Ada sebagian di GCP, sebagian kecil di AWS, ada sebagian di data center kita sendiri juga. Kayak gitu. Jadi ada ya 3 itu. Oke, nah lanjut nih, di Blibli ada rencana Explore NX Development Deploy, development ya Pak ya, benar? Next Dev itu domain kayak deh, nama library mungkin. Next Dev buat handle monorepo? Kalau di UI sih pakainya Lerna ya. Tapi Next Dev belum denger sih. Backend apa bukan? Monorepo-nya dipakai emang? Enggak kan? Kepake bos.
karena ada misalnya 3 library itu saling dependen ya. Itu kita rilisnya bareng-bareng, versionnya bareng sama. Oke. Baru tahu. Berarti belum dipakai ya, belum ada pakai itu ya Pak ya? Iya. Oke, lanjut. Apakah ada saran sumber belajar untuk tes ini just unit testing? Wah, kita udah nggak pakai. Ah, Langsung obsolete semua ini. Untuk UI ya, kita pakainya sekarang pakai Jest, tapi sintaksnya itu malah nggak ada yang aneh-aneh sih ya Jest ya. Jest itu cuman kayak assert tuh, expect sama apa gitu kan. Jadi cuman dikit doang sih, sintaksnya itu nggak perlu aneh-aneh. Nentuin max worker, nentuin test match. Jadi teman-teman tuh belajar Jest tuh harusnya out of the box langsung jalan loh Jest-nya. Dan kita udah pakai yang kemarin pernah kita sharing session soal intelligent test yang pakai Jest plus Playwright ya. Bahkan tesnya malah lebih dodol lagi berarti ya, karena nggak ada lagi aset-aset cuman gambar dong screenshot gitu segala macam, malah lebih dikit lagi. Itu sih paling. Jadi kalau Jest itu sebenarnya gampang banget, lebih gampang dari Mocha sama Karma ya. Itu Jest itu out of the box jalan. Oke. Nah, adakah materi untuk testing di web app dari Blibli? Dan gimana Blibli menentukan coverage dan apa yang harus dites? Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya, karena mengingat waktunya sudah mau berakhir nih kan, kita mau buka puasa. Oke. Lagi mungkin ya. Tadi apa sih? Tadi pertanyaannya apa puasa saya? Atau ganti pertanyaan nih, yang paling atas nih, bagaimana? Dari web paling tadi aja. Ya, saya juga lupa lagi. Testing ya dari web app. Kita pakai tadi Jest ya, Playwright segala macam sih. Satu lagi deh, nggak apa. Oke, bagi satu lagi ya, nih yang paling banyak nih, sampai 6 yang like. Gimana work-life balance sebagai front-end developer di Blibli? Berat nggak ya ini ya? Oh, ternyata susah ya Pak dijawabnya. Enggak sih, malah nggak pernah begadang ya. Yang begadang orang back-end terus. Ya. Front-end saya yang lindungi ya. Aman, bebas dari down ya. Sombongnya. Ya tergantung sih. Jadi kan Bibi pakai kayak sprint scrum gitu. Jadi sebenarnya developernya sendiri yang nentuin estimate kerja itu perlu berapa lama gitu. Harusnya balance ya. Kita juga ngelihat. Cuman kadang-kadang masih ada waktu analisis salah, waktu estimate salah gitu. Jadi kita kira sehari, ataunya 2 hari gitu. Tapi biasanya ya itu sebenarnya yang nentuin berapa lama perlunya itu developer sendiri gitu, bukannya orang lain yang nentuin. Dan kayak, oh ini kamu ada kerjaan ini ya, harus selesai 2 hari gitu. Enggak gitu, tapi kayak, oh ini ada, kita bikin ini, nah coba di estimate kira-kira selesai berapa lama gitu. Jadi ya sebagai tim developernya, tim sendiri harus lihat-lihat lah gitu. Jangan terlalu underestimate. Jadi ya hati-hatilah kalau estimasi. Ya paling deployment ya, kalau malam-malam nanti bisa minta tes minta ganti hari ya kalau salah, cuti ya bisa. Ya kayak gitu. Ada aturan kayak gitu. Jadi benar-benar kita tuh utamain sih mental health ya gitu. Bahasa Gen Z. Ya gitu mungkin teman-teman. Oke. Ada yang nanya apa kabar Mas Sandi? Oh, ini apa nih? Mantan Blibli kayaknya. Kok masih Blibli ya? Saya lupa. Oke, nih nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan mungkin boleh ditanyain via LinkedIn ya Pak ya, ke Pak Feby atau ke Pak Andi mungkin ya teman-teman. Nah, wah ternyata seru banget ya teman-teman pembahasan kita pada hari ini, mulai dari tadi bahas kan hari itu apa sampai pertanyaan-pertanyaan yang banyak dari teman-teman. Nah, sebelum kita kebersamaan kita berakhir, kita foto dulu kali ya bareng Pak Andi dan Pak Feby. Ya, boleh foto dulu ya. Nah, kepada Pak Andi, Pak Feby juga partisipan nih, boleh on cam dulu, terus berikan senyuman terbaiknya. Oke, kita foto bareng-bareng sebelum buka puasa. Ayo, yuk ditungguin on cam, on cam. Oke. Ada 3 slide nih. Oke, udah mulai ya. Mulai dari slide 1 ya, hitungan ada di saya. Oke, Elvira boleh bantu fotoin ya. 1, 2, 3. Lanjut, slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, satu lagi nih teman-teman. Sebelum acara kita benar-benar berakhir, teman-teman diharapkan untuk mengisi form feedback yang akan tertera pada layar teman-teman nih bentar lagi.
Nah, nih teman-teman boleh ya langsung aja di foto atau langsung di scan nih barcode-nya biar bisa kasih feedback. Kurangnya di mana, bagusnya di mana, atau mungkin mau kasih kesan pesan buat Pak Andi, Pak Feby itu boleh banget ya Pak ya. Gitu. Oke, sambil aja nih ya. Teman-teman terima kasih banyak nih atas antusiasmenya yang luar biasa selama mengikuti Blitlog pada hari ini. Nah, terima kasih juga kepada Pak Andi, juga Pak Feby, sebagai narasumber kita pada hari ini yang sudah menyempatkan untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan ya Pak ya. Oke. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, semoga materi yang diberikan juga bisa berguna buat teman-teman dan semoga jadi pahala juga ya di bulan puasa ini. Oke, saya selaku MC pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan semangat ya teman-teman. Sampai bertemu di berita selanjutnya. Mohon maaf lahir batin. Dadah, see you all. Bye-bye, thank you. Thank you, Pak. Terima kasih semuanya.